Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felani Nita Nur Prameswari Yudhoyono, nomor absen 34 dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Apa manfaatnya dan bagaimana prosesnya? Akan saya jelaskan dalam video ini. Ekoenzim atau garbage enzyme adalah cairan hasil fermentasi sampah organik. Manfaat ekoenzim sebagai disinfektan disebabkan oleh kandungan alkohol dan atau asam asetat dalam cairan tersebut yang dihasilkan dari proses metabolisme bakteri yang secara alami terdapat dalam sisa buah dan sayur. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini juga dikenal dengan fermentasi dan biasa dilakukan oleh bakteri, fungi, serta sel otot dengan glukosa sebagai bahan yang akan direaksikan. Seperti halnya dengan respirasi aerob, di sini juga terjadi proses glikolisis. Namun, energi yang dihasilkan respirasi anaerob hanya sedikit. Enzim adalah biokatalistor yang mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh dengan menurunkan energi aktivasi reaksi. Enzim merupakan protein tunggal atau gabungan dari protein dan senyawa non-protein yang hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. Yang pertama adalah apoenzim. Bagian enzim berupa senyawa protein yang mengandung binding sip. Ada sisi aktif yang berkaitan dengan substrat, yaitu zat yang dijadikan produk, dan sisi allosterik, sisi yang berkaitan dengan kofaktor atau aktivator enzim, yaitu zat yang dijadikan produk, dan sisi allosterik. Terdapat dua macam kofaktor enzim. Yang pertama koenzim, yang kedua gugus prostetik. Cara kerja enzim dijelaskan dalam dua teori, yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key, dan teori kecocokan terinduksi atau indux fit. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain adalah konsentrasi enzim dan kofaktor, konsentrasi substrat, konsentrasi inhibitor, suhu, dan pH. Karbohidrat biasanya didefinisikan sebagai polihidroksi aldehida dan keton atau zat yang dihidrolisis menghasilkan polihidroksi aldehida dan keton. Karbohidrat berarti karbo yang terhidrat. Karbohidrat dibuat oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Molekul karbohidrat terdiri atas atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jumlah atom hidrogen dan oksigen merupakan perbandingan 1:2 seperti pada molekul air. Pada senyawa yang termasuk karbohidrat terdapat gugus fungsi yaitu gugus min OH, gugus aldehida atau gugus keton. Penggolongan karbohidrat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida. Karbohidrat yang sederhana ini molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat yang lain. Contoh yang pertama adalah glukosa, digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan dan merupakan salah satu hasil utama fotosintesis. Contoh yang kedua, galaktosa, merupakan suatu aldoheksosa. Monosakrida ini jarang terdapat bebas di alam. Umumnya berkaitan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Contoh yang ketiga adalah fruktosa, suatu heksulosa, disebut juga levulosa karena memutar bidang polarisasi ke kiri. Yang kedua adalah oligosakarida, merupakan senyawa yang terdiri atas gabungan dari beberapa molekul monoksarida. Dua molekul monoksarida yang berikatan satu dengan yang lainnya membentuk satu molekul oligosakrida. Contoh yang pertama adalah sukrosa atau sakarosa. Sukrosa merupakan molekul disakrida yang merupakan gabungan dari suatu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Contoh yang kedua, laktosa. Laktosa merupakan disakrida yang berasal dari kondensasi antara galaktosa dan glukosa. Contoh yang ketiga, maltosa atau maltobiosa, merupakan disakrida yang terbentuk bila pati atau amilum dihidrolisis oleh amilase. Yang ketiga adalah polisakarida. Pada umumnya, polisakrida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada mono dan oligosakrida. Contoh yang pertama adalah amilum. Amilum terdapat banyak di alam.
yaitu pada sebagian besar tumbuhan. Amilum atau dalam bahasa sehari-hari disebut pati terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Contoh yang kedua adalah glikogen. Glikogen adalah salah satu jenis polisakarida yang terdiri atas subunit glukosa dengan ikatan rantai lurus dan ikatan rantai bercabang. Contoh yang ketiga adalah selulosa. Selulosa adalah molekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dan ditemukan dalam struktur selular hampir semua materi tanaman. Kita memerlukan wadah tempat pembuatan ekoenzim. Di sini saya menggunakan galon air ukuran 15 liter. Kemudian polisakarida yaitu kulit buah lunak atau sayuran. Saya menggunakan Ethylingera elatior. Selanjutnya diperlukan disakarida, boleh gula merah tebu atau gula merah aren. Di sini saya menggunakan gula merah aren. Jangan lupa sediakan H2O. Rasio H2O, disakarida dan polisakarida adalah 10:1:3. Jadi di sini saya menggunakan 9 liter H2O, 900 disakarida dan 2,7 kilo polisakarida. Bagaimana sih proses pembuatan ekoenzim? Sebenarnya, pembuatan ekoenzim ini terbilang cukup sederhana dan mudah karena kita cukup menyampurkan semua bahan yang telah kita siapkan dan memasukkannya ke dalam galon atau wadah yang telah kalian siapkan. Nah, selanjutnya pastikan galon atau wadah ditutup dengan rapat untuk memastikan tidak ada oksigen yang masuk ke dalam galon. Jangan lupa pada bagian tutup galon diberikan lubang dengan paku atau apapun yang kalian punya. Kemudian masukkan salah satu sisi selang kecil dan salah satu sisi lainnya dimasukkan ke dalam wadah atau botol mineral lainnya yang telah diisi dengan air. Nah, apa sih tujuan dari ini? Tujuannya adalah agar kita tidak perlu membuka tutup wadah atau galon secara berkala untuk menghindari ekoenzimnya meledak. Nah, ekoenzim dapat digunakan sebagai pembersih serbaguna, pupuk tanaman, pengusir serangga, penyegar udara ruangan, dan membersihkan luka dengan takaran tertentu. Penyimpanan larutan ekoenzim harus ditempatkan di tempat yang kering dan di suhu ruang. Ekoenzim juga harus diendapkan semalam dan tidak boleh ada ruang kosong di bagian atas karena akan muncul jamur pada permukaan ekoenzim yang harus segera dibersihkan. Saya rasa cukup apa yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.